Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Abah Ahmad di channel Ahmad Mudrika. Kali ini kita akan melanjutkan konten sebelumnya tentang belajar efektif menentukan persamaan linier melalui grafiknya. Ini bagian kedua. Jadi kalau ada dua buah titik A dan B ya dengan koordinat x1, y1 untuk A dan x2, y2 untuk B, maka kita bisa menentukan persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut dengan rumus ini ya. Y kurang Y1 dibagi Y2 kurangi Y1, kemudian X kurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Sementara kalau garis yang akan ditentukan persamaannya itu diketahui gradiennya, kemudian dia melalui satu titik saja A, misalnya X1, Y1, maka persamaannya bisa menjadi Y kurangi Y1 sama dengan A kali X kurangi X1, atau jika disederhanakan ini akan menghasilkan persamaan Y sama dengan AX tambah B. Dan yang ketiga, persamaan garis yang diketahui gradiennya dan dia melalui pusat koordinat, tentu saja ini menjadi Y sama dengan AX. Nah, ini biasanya cenderung pembelajaran materi ini dipisah-pisah sehingga terkesan ada tiga rumus. Padahal ada hubungan dari ketiga rumus tersebut ya, dan sehingga nanti kita bisa menemukan cara efektif menggunakan rumus ya, sehingga bisa meliputi keseluruh masalah yang ada dalam soal ya. Jadi bukan tiga rumus, tetapi sebetulnya cukup satu. Nah, ini yang akan kita bahas. Mari kita simak ke selanjutnya. Baik, kita coba dengan menggunakan rumus dasar yang sama dengan konten sebelumnya tentang persamaan linier sebagai Y sama dengan AX tambah B. Kita akan coba menentukan persamaan garis yang melalui A negatif 5, negatif 1 koordinatnya dan B dengan koordinat 5,3. Jadi persamaan garisnya itu kita akan bantu dengan grafik ya, bahwa grafik persamaan garis lurusnya itu akan yang pertama A itu negatif 5 dengan koordinat negatif 1 ya, satunya adalah ini titik A-nya negatif 5, negatif 1, kemudian B itu 5,3 ya. Ini B, sehingga kita bisa menentukan sebuah garis ya melalui kedua titik ini pada grafik ya. Nah, garis inilah yang akan membantu kita untuk menentukan persamaannya seperti apa ya. Perhatikan bahwa untuk menentukan gradiennya kita bergerak dari titik A ya sepanjang 1, 2, 3, 4 ke atas ya, karena sudah mendekat, sudah sejajar dengan B. Kemudian sepanjang 4 ke atas, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke kanan ya. Jadi ini hasilnya 10, sehingga kita bisa tahu gradiennya adalah 4 bagi 10 ya, pergerakan vertikal dibagi pergerakan horizontal. Karena kebetulan dua-duanya positif, maka 4/10 hasilnya positif atau 2/5. Gradien sudah diketahui 2/5, berarti A-nya sudah, tinggal kita menentukan B. Nah, B itu diperkirakan ada di sini ya, karena dia merupakan titik potong antara grafik dengan sumbu Y ya. Ya, berapa ini koordinatnya? Karena ini 0, X-nya selalu 0 karena di sumbu Y, dan Y-nya itu adalah 1. Jadi koordinatnya 0,1. Ya, ini baru perkiraan karena bisa saja gambar ini tidak akurat ya. Tapi kita teruskan ya. Jadi ternyata karena X-nya 0, jadi kalau X-nya 0, maka ya Y-nya akan jadi 1, sehingga kalau ini disubstitusikan 0, maka B-nya itu adalah 1. Ya, itu persamaannya, sehingga A-nya sudah diketahui 2/5, maka persamaannya Y sama dengan 2/5X tambah 1. Ya. Kita coba buktikan betul nggak? Karena tadi kan belum tentu akurat, kita pakai saja titik A dan B untuk menguji ya. Titik A itu kalau X-nya negatif 5, Y-nya harus negatif 1. Kita substitusikan negatif 5 ke persamaan Y sama dengan 2/5X tambah 1. Apakah betul hasilnya negatif 1? Ya, kita coba 2/5 kali 5
kali negatif 5 itu sama dengan ya negatif 10/5, negatif 2 tambah 1, itu hasilnya negatif 1. Sama untuk B juga, 2/5 kali 5, itu 10/5 adalah 2, tambah 1, ya sama dengan 3. Jadi X-nya 5, maka Y-nya 3. Jadi seperti itu. Ya. Baik, sekarang dengan rumus yang sama, ya, persamaan linier Y sama dengan AX tambah B, kita akan mencoba menentukan persamaan garis yang melalui A 2, negatif 2, tapi ini gradiennya diketahui. Jadi titik yang diketahui hanya satu. Baik, kita gambarkan ya. Titik A 2, negatif 2 terlebih dahulu, ya, ini 2, negatif 2, maka titik A diketahui. Nah, kita akan perkirakan ya. Karena gradiennya negatif 2, berarti perbandingan antara vertikal dengan horizontalnya itu 2. Yang mudah berarti kalau vertikal horizontalnya 1, maka vertikalnya 2. Ya. Tapi hasilnya negatif, berarti kita coba ya, ambil sebuah titik kira-kira ini ya, dengan koordinat 1,0 berarti ini turun ke bawah 2 dan bergerak ke kanan 1 ya. Jadi negatif 2 ininya 1. Itulah yang dimaksud dengan negatif 2 karena negatif 2 di sini adalah negatif 2 per 1. Ya. Jadi koordinatnya A-nya 2, negatif 2 dan melalui titik 1,0 ya. Dari sini kita akan bisa menentukan ya persamaan garisnya karena kita sudah bisa juga menentukan B ya. Perkiraan B adalah ini titiknya ya, perpotongan antara grafik dengan sumbu Y ya. Dan kita tahu bahwa ini 0, X-nya pasti karena di sumbu Y dan Y-nya 2. Jadi 0,2 ya, sehingga kita bisa mengetahui B ya dari garis ini. Jadi B-nya 2 dan A-nya sudah diketahui sehingga persamaan garis ini adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 2. Kita bisa buktikan saja dengan mensubstitusikan nilai 2, negatif 2 atau 1,0 ya. Kalau 1,0 berarti negatif 2 kali 1 tambah 2 itu 0. Betul ya. Jadi ini masuk. Kalau A-nya 2, negatif 2 disubstitusikan, berarti negatif 2 kali 2 itu negatif 4 tambah 2 itu hasilnya negatif 2 ya. Seperti itu. Jadi baik. Jadi seperti apa hubungan antara masing-masing persamaan linier ya yang kita ingin cari seperti itu. Jadi kalau ada dua buah titik A dan B dengan koordinat berturut-turut X1, Y1 dan X2, Y2, sebetulnya persamaan garisnya itu bisa digunakan rumus ini ya. Dan rumus ini ya itu adalah rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik A dan B ya. Nah, kita coba tidak memisahkan rumus-rumus ini, mana yang menjadi penentu sebetulnya yang bisa merangkum semua rumus ya. Kita sederhanakan saja. Jadi Y kurangi Y1 per Y2 kurangi 1 sama dengan X per X kurangi X1 per X2 kurangi X1 itu. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan ini ya. Y2 kurangi Y1 sehingga yang di ruas kiri hilang, maka dia di ruas kanan menjadi dikali dengan ini. Dengan yang X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, perhatikan bahwa Y2 kurangi Y1 dikali X kurangi X1 per X2 kurangi X1 itu bisa disederhanakan menjadi yang dibagi oleh X2 kurangi X1 itu adalah Y2 kurangi Y1. Sama saja ya. Jadi hasilnya jadi ini. Y kurangi Y1 sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 kali X kurangi X1. Nah, dalam hal ini ya, Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1 seperti pada konten sebelumnya, ini kan merupakan pergerakan vertikal dibagi pergerakan horizontal yang notabene ini adalah merupakan gradien ya. Sehingga rumus ini bisa menjadi Y kurangi Y1 sama dengan A kali X kurangi X1. Jadi hubungan antara persamaan garis yang melalui titik A dan B dengan persamaan garis yang diketahui gradiennya itu sebetulnya rumus yang sama ya. Dan inilah yang menjadi penyimpulnya. Jadi rumus yang
berwarna merah ini, ya, ini bisa digunakan baik untuk soal persamaan garis yang melalui dua titik maupun soal yang persamaan garis yang diketahui gradiennya dan melalui satu titik, ya. Jadi rumus yang warna merah inilah yang menjadi penyimpul dari seluruh rumus. Termasuk juga persamaan garis yang jika diketahui gradiennya dan melalui pusat koordinat, karena gradiennya sudah tahu berarti ini juga bisa dipakai, dan melalui pusat koordinat itu kan berarti Y1 dan X1-nya itu sama-sama 0 karena dia melalui 0,0, sehingga ini A sudah tahu, ya. Kemudian Y1 dan X1 sudah tahu, berarti kita bisa sebutkan persamaannya menjadi Y kurangi 0 sama dengan A kali X kurangi 0 atau Y sama dengan AX. Jadi simpulannya, satu rumus untuk 3 kondisi ini bisa dipakai yang berwarna merah. Baik, kita praktikkan ya rumus yang menjadi penentu dari ketiga rumus ini. Jadi misalnya kita akan menentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 5, negatif 1 dan B 5,3. Kita gunakan rumus tadi, ya. Jadi perhatikan bahwa ini ada X1Y1 dan X2Y2, berarti rumus ini bisa dipakai, ya. Jadi kita substitusikan saja. Jadi Y1-nya adalah negatif 1, kemudian ini Y1 juga, ini X2, ini Y2-nya 3, X2-nya 5, Y2-nya negatif 5, dan X2 maksudnya, X1-nya negatif 5, X2-nya 5, kemudian ini X1 negatif 5, sehingga kita bisa substitusikan, maka kita bisa peroleh kurangi negatif 1 itu tambah 1, 3 ditambah 1 itu 4, 5 ini jadi tambah 5 jadi 10, X tambah 5. Jadi 4 per 10 itu bisa disederhanakan jadi 2 per 5, sehingga kita sederhanakan lagi, Y tambah 1 itu sama dengan 2 per 5 kali X, 2 per 5 X, 2 per 5 kali 5 itu 2. Sehingga hasilnya Y sama dengan 2 per 5 X tambah 1. Sama dengan apa yang dikerjakan tadi dengan menggunakan garis, ya. Bagaimana dengan soal yang kedua? Persamaan garis melalui titik A dan gradiennya negatif 2. Jadi hanya satu titik diketahui, tapi gradien diketahui. Sama, ini soal rumusnya juga, ya, Y kurangi Y1, kemudian Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 kali X kurangi X1. Nah, perhatikan bahwa karena gradien sudah diketahui, ya, ini sudah hasilnya negatif 2, berarti kita tidak butuh lagi X2 dan Y2. Jadi yang kita butuh adalah Y1 dan X1, dan di sini ada dalam soal negatif 2 itu Y1 dan 2 adalah X1, sehingga hasilnya adalah Y kurangi negatif 2 sama dengan negatif 2 kali X kurangi 2, atau Y tambah 2 sama dengan negatif 2X, ya. Di negatif 2 kali negatif 2 itu 4, dan kita buang 2 di ruas kiri dengan dikurangi 2, maka ruas kanan juga dikurangi 2, maka Y sama dengan negatif 2X tambah 4 kurangi 2 adalah 2. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.